Anak Jakarta, beberapa akhir pekan ini pemberitaan mengenai mural lumayan sering bermunculan di media-media berita, baik cetak maupun elektronik ya. Beritanya sendiri mengacu kepada mural kritikan untuk pemerintah yang dianggap kontroversial. Sebenarnya mural sendiri merupakan gambar atau lukisan dengan media berupa tembok. Tentu sudah sering ya anak Jakarta melihat mural di pinggir-pinggir jalanan kota Jakarta. Nah, sebagian besar para seniman menjadikan mural ini sebagai media mereka menyampaikan pendapat. Isunya sendiri sangat luas, bisa berupa isu sosial, budaya, kemanusiaan, lingkungan, atau yang paling sering kritikan untuk pemerintah seperti yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan. Sebenarnya isu apapun yang diangkat sah-sah saja ya, selama menyampaikannya dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Tapi di balik mural-mural yang sedang kontroversi ini, di Jakarta sendiri sudah banyak loh mural-mural yang indah dan berisi pesan-pesan yang memotivasi. Penasaran dengan muralnya? Langsung saja yuk kita lihat satu persatu. Anak Jakarta, ada spot mural baru nih di Jakarta. Lokasinya berada di tembok dekat stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan. Bisa anak Jakarta lihat ya, mural ini berisi gambar abstrak dengan kombinasi warna-warna yang cerah. Warna sendiri merupakan suatu nilai estetika yang memberikan makna pada hal yang dibawanya. Dan biasanya nih, warna-warna cerah ini melambangkan kebahagiaan. Sesuai nih dengan harapan sang muralis yaitu Mahavisual dan Adi Dharma atau yang sering dikenal dengan sebutan Stereo Flow yang ingin memberikan unsur kebahagiaan kepada para penikmat karya mereka ini. Pembuatan mural di tembok seluas 20 x 15 meter ini menghabiskan waktu selama 4 hari mulai dari 29 Juni hingga 2 Juli 2021. Terciptanya karya ini diharapkan menumbuhkan semangat kebebasan berekspresi di tengah hantaman masa pandemi COVID-19. Pemilihan lokasi pembuatan mural ini tak lain agar tampak lebih menarik bagi para pejalan kaki, pengendara, hingga pengguna transportasi umum khususnya MRT. Hal ini juga sekaligus jadi momen memperkenalkan lebih dekat street art di tanah air. Sang muralis Stereo Flow juga menyampaikan, mural ini sepenuhnya untuk masyarakat luas khususnya Jakarta. Dikatakannya, masih banyak yang harus berjuang di tengah cobaan pandemi dan masih banyak pula yang harus berusaha lebih keras menjalani hidup. Tapi sayang nih anak Jakarta, mural yang baru berumur kurang lebih 1 bulan ini sudah harus rusak keindahannya dikarenakan aksi vandalisme. Tepatnya di bagian dinding bawah mural, kini ada coretan berwarna hitam dan abu-abu menutupi gambar dengan warna-warna cerah sebelumnya. Kalau mural yang berada di terowongan Jalan Kendal ini mungkin sudah sering anak Jakarta lihat ya. Karena keberadaannya sendiri sudah cukup lama, yaitu di tahun 2019 yang lalu. Tahu tidak anak Jakarta, salah satu mural di tembok terowongan ini merupakan mural persahabatan dalam rangka memperingati 25 tahun kerjasama Jakarta-Berlin loh. Mural yang berada di terowongan yang menghubungkan stasiun MRT Duku Atas dengan stasiun kereta api Sudirman ini dibuat oleh Darbot, seniman dari Jakarta, berkolaborasi dengan Schneider, seniman dari Berlin. Tidak hanya itu, ada 10 seniman lainnya yang juga ikut mempercantik terowongan berukuran 13 x 3 meter persegi ini loh. Mereka melukis berbagai objek yang bertemakan wajah baru Jakarta. Ada ikon Jakarta seperti Elang Bondol, Rusa Tutul, Ondel-Ondel, Monas, dan masih banyak lagi. Pembuatan mural ini dalam rangka menciptakan berbagai ruang publik ibu kota yang ikonik, kekinian, menarik perhatian, dan memberikan pengalaman baru bagi warga Jakarta. Hal ini juga sebagai wujud City 4.0 yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana ruang-ruang publik di Jakarta dibuat art dan eye-catching.
Tidak hanya bisa menikmati mural, para pejalan kaki yang lewat terowongan ini juga bisa menikmati kopi, teh, dan aneka macam kue yang dijajakan di gerai Difabis loh. Difabis sendiri merupakan program dari Basnas Basis DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberdayakan para disabilitas di DKI Jakarta untuk dapat berkarya dan mandiri dengan cara berjualan pada sebuah kios. Mural terakhir yang akan kita tengok adalah mural yang berada di tiang-tiang penyangga Jalan Layang Antasari, Jakarta Selatan. Lokasi persisnya di bawah jalur masuk Jalan Layang di samping Cipete Selatan, Cilandak. Pada dinding bagian bawah Jalan Layang dilukis sejumlah ikon DKI Jakarta seperti Monumen Nasional, ondel-ondel, kesenian-kesenian Jakarta, bahkan tempat-tempat ikonik Jakarta. Warna-warna yang dipilih pun merupakan warna-warna terang, membuat suasana di bawah jalan layang ini menjadi lebih cerah. Tema yang dipilih pada mural ini sangat bagus ya anak Jakarta, membuat kita warga Jakarta ingat terus akan kebudayaan dan kesenian Jakarta. Misalnya saja mural pencaksilat ini. Seperti yang sudah kita ketahui ya, warisan budaya tak benda ini mulai terpinggirkan karena kalah pamor dengan kesenian-kesenian bela diri hasil budaya impor. Padahal pencaksilat sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO di Kolombia pada 2019 lalu. Ada juga mural tari tradisional Betawi nih anak Jakarta. Tapi sayang, lagi-lagi karya seni yang indah ini harus rusak karena aksi vandalisme. Kenapa ya? Masih ada saja orang-orang yang tidak menghargai hasil karya orang lain. Mungkin ini bisa jadi pengingat untuk anak Jakarta nih. Ayo kita saling menghargai karya masing-masing dan manfaatkan media kebebasan berpendapat kita ini sebaik-baiknya.